Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI merupakan lembaga nirlaba yang berbentuk yayasan dan telah hadir sejak 12 Januari 1994 yang bertujuan untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi, dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Tujuan dari Yayasan KHATI ini adalah mewujudkan alam lestari untuk manusia kini dan masa depan anak negeri. Nah, Yayasan KHATI ini ingin menciptakan sebuah dunia dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh secara alami, di mana semua lapisan masyarakat bergerak bersama melestarikan dan meningkatkan nilai tambahnya untuk memenuhi segenap kebutuhan hidup secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan oleh Yayasan KHATI ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu yayasan ini mengembangkan pengetahuan kearifan lokal dan praktek-praktek pelestarian serta inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, pertanian, dan kelautan. Strategi selanjutnya yaitu memperluas gerakan ekonomi hijau dan budaya lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. Strategi selanjutnya yaitu menggalang kekuatan angkatan muda, milenial khususnya, masyarakat kota, dan komunitas lokal untuk mendukung prinsip-prinsip dan praktek konservatif keanekaragaman hayati berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan. Terus strategi selanjutnya dari Yayasan KHATI ini mendorong perbaikan tatanan kebijakan publik yang bersih dan terbuka di tingkat lokal hingga nasional untuk perbaikan tata kelola pelestarian dan pemanfaatan nilai tambah. Nilai tambah dari apa? Nilai tambah dari keanekaragaman hayati khususnya dan pembangunan berkelanjutan umumnya. Strategi selanjutnya atau yang strategi terakhir dari Yayasan KHATI ini yaitu memperkuat dan mengembangkan sumber-sumber sistem pendanaan dan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam untuk memperbesar dampak pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Oke, poin berikutnya yaitu kultur yang dibangun. Serangkaian program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang diterapkan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman. Meyakini bahwa keanekaragaman hayati dan kehidupan di dalamnya ini menjamin keberlangsungan kehidupan di bumi. KHATI menghormati keanekaragaman nilai-nilai ekologis, budaya, ekonomi, hukum, spiritual, dan mendukung kemajemukan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan di alam. Yang kedua yaitu keberlanjutan. KHATI menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan daya dukung lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kepentingan antar generasi, perilaku yang menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan. Nilai yang ketiga yaitu keadilan. KHATI mengembangkan sikap dan perilaku yang memenuhi rasa keadilan dengan menerapkan pembagian manfaat dan tanggung jawab secara adil, demokratis, dan berwawasan gender. Yang keempat itu ada keberpihakan. KHATI menjunjung tinggi asas keberpihakan pada kelompok-kelompok yang rentan, miskin, dan juga marginal. Dan yang nilai yang terakhir itu ada kepercayaan. KHATI berupaya membangun dan menjaga kepercayaan yang tinggi baik di lingkungan internal maupun dengan lingkungan yang ada di luar atau pihak eksternal. Poin berikutnya yaitu mengenai proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Dalam melaksanakan programnya, KHATI ini membentuk divisi pengawas yang bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan dan program yang dilaksanakannya. Bagian ini terdiri dari 5 orang, yaitu 1 ketua dan juga 4 anggota. Selain itu, KHATI juga memberikan penghargaan atau award kepada orang yang berkontribusi terhadap lingkungan. Namun penghargaan ini tidak hanya untuk anggotanya saja, melainkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mengingat
kepentingan mengenai lingkungan ini bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun kategori dari pemberian penghargaan ini ada 6. Yang pertama itu prakarsa hati, yang kedua pamor hati, yang ketiga inovasi hati, yang keempat cipta hati, yang kelima citra hati, dan yang keenam adalah tulis hati. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur organisasi yang digunakan oleh Yayasan Kehati. Yayasan Kehati memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, direksi, komite pengembangan berkelanjutan ESG, dan juga komite investasi. Untuk mengetahui struktur yang digunakan oleh Yayasan Kehati, kita akan berfokus pada direksi. Jadi struktur yang digunakan oleh Yayasan Kehati adalah struktur fungsional, di mana masing-masing atau tiap-tiap manajer itu bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dari direksi dari Yayasan Kehati, di mana Yayasan Kehati memiliki yang tertingginya adalah Executive Director. Kemudian di bawahnya terdapat direktur-direktur yang memiliki fungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, di mana ada Director of Finance and Administration yang mengurusi pendanaan dan juga administrasi, kemudian ada Program Director dan Director of Communication and Partnership yang mengurusi komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar. Program Director sendiri terbagi lagi berdasarkan region atau wilayah dan juga program kerja yang dilaksanakan, di mana terdapat Program Director of TFCA Sumatera, Program Director of TFCA Kalimantan, dan juga Program Director of SPOS. Dengan menerapkan struktur sedemikian rupa, segala perencanaan, segala pengorganisasian, ataupun evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan Kehati diharapkan bisa berjalan secara maksimal, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Jadi bagaimana Yayasan Kehati mengelola SDM-nya? Yang pertama terkait dengan seleksi atau rekrutmen. Sejak tahun 2014, Yayasan Kehati telah membuat suatu gerakan yang disebut dengan Biodiversity Warriors. Biodiversity Warriors ini adalah gerakan anak muda yang upayanya melestarikan keanekaragaman hayati. Biodiversity Warriors ini telah memiliki banyak sekali anggota ya, hingga ribuan anggota, yang anggotanya itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan mereka aktif dalam upaya-upaya untuk pelestarian dengan bantuan website di biodiversitywarriors.org, dan itu terbuka untuk para siswa dan mahasiswa di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian juga jika kita melihat dari Board of Director-nya, bahwa orang-orang yang terpilih menjadi Board of Director di Yayasan Kehati ini adalah telah memiliki track record ataupun juga pengalaman yang baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian tadi terkait rekrutmen atau seleksi, selanjutnya terkait dengan manajemen kinerja. Yayasan Kehati memiliki yang kita kenal dengan Kehati Award. Kehati Award adalah penganugerahan kepada individu-individu atau kelompok yang telah memberikan upaya luar biasa melampaui tugas atau fungsi dalam pekerjaannya untuk melestarikan atau memanfaatkan kekayaan hayati di Indonesia. Dan untuk itu maka Yayasan Kehati pun memberikan penghargaan dalam bentuk Kehati Award itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Memang sebagai suatu organisasi nirlaba yang juga fokusnya untuk kelestarian dari keanekaragaman hayati, kebanyakan dari pelatihan ataupun program-program pengembangan itu ditujukan kepada pihak luar seperti masyarakat umum ataupun stakeholder terkait. Akan tetapi dari program-program seperti penguatan pangan lokal, kemudian ada konservasi mangrove, pembangunan taman Kehati, ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya, itu tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh Biodiversity Warriors yang terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sekarang udah ke materi terakhir
Gimana nih tadi materi dari teman-teman aku dari Rijal, Rosti sama Glenn pasti bagus-bagus kan? Nah di sini giliran aku kasih materi untuk kalian semua. Nah di sini aku mau kasih tahu kalau ada pasti yayasan itu semua ada kekurangan sama kelebihannya. Nah, masa kita bahas yang kekurangan dulu sih, yang kelebihannya dulu kali ya. Nah yang pertama tuh ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada tingginya permintaan jasa ke hati. Terus yang kedua ada banyaknya donatur ke hati dan pendanaan dari reksadana. Terus yang ketiga ada program ke hati yang dijalankan di berbagai lokasi di Indonesia. Jadi semua Indonesia pelosok-pelosok itu juga ada pastinya. Yang ketiga ada portofolio program yang luas dan popularitas ke hati yang cukup tinggi. Nah kalau dilihat dari media sosial ke hati sendiri itu punya banyak sih attention dari masyarakat. Jadi attention dari masyarakat itu bisa menjadi exposure yang baik untuk yayasan hati ini. Nah yang kedua tuh pastinya tuh ada kelemahan dari yayasan. Nah kelemahan dari yayasan tuh ada berapa aja sih? Tuh 2, 3, 4. Nah ada 4. Yang pertama ada kurangnya SDM yang disertai dengan tekanan yang tinggi. Terus yang kedua ada kurangnya penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitasnya. Dan ada yang keempat, terdapatnya rencana program yang dapat mengulang kontroversi di kalangan pecinta alam. Jadi itu aja dari aku materinya, dan